karena di tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada diagnosa apapun terkait tumor payudara saya. Dan tidak cuma itu, ternyata tidak cuma tumor payudara saja, tapi ternyata ada kista di payudara yang jumlahnya dokter sendiri udah nggak bisa menghitung karena katanya ada puluhan. Memang ukurannya kecil-kecil tapi banyak seperti itu. Jadi nyerangnya rombongan gitu ya, kistanya ya nggak mau sendiri-sendiri gitu nyerangnya. Nah ternyata nggak cuma itu juga, saat itu ada kista juga di ovarium, di sel telur. Kaget juga karena saya nggak tahu itu datangnya dari mana, kista dan tumor itu datangnya dari mana gitu. Sempat shock, akhirnya rekan-rekan dan keluarga menyarankan untuk konsultasi. Jadi saat itu saya berangkat pergi ke dokter Objin untuk cek ovariumnya. Kemudian juga saya berangkat juga ke dokter onkologi langsung, salah satu dokter hebat di Bandung yang menangani banyak kasus-kasus tumor dan kanker payudara. Di situ alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang hebat, dokter-dokter hebat yang selalu menyemangati bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Yuk semangat, positive thinking semuanya gitu. Nah di situ dokter cuma menyarankan saya harus menjaga hormon saya karena ternyata semua berawal dari hormon imbalance yang menyerang tubuh saya. Jadi ada kelebihan hormon estrogen di tubuh saya yang saya juga nggak tahu kenapa. Ketika saya coba untuk merefleksikan diri kenapa bisa muncul tiba-tiba, memang di tahun itu saya mengalami sebuah kejadian hebat di hidup saya yang mungkin semua orang, teman-teman keluarga melihat saya ceria aja gitu, baik-baik aja, sehat-sehat aja, tapi ternyata tidak dengan tubuh saya. Tubuh saya itu menunjukkan simptom bahwa saya stres, saya lelah gitu. Selama waktu itu 2015 mulai ketahuan. Setiap 6 bulan saya harus kontrol ke dokter onkologi, ke dokter Objin juga untuk mengecek apakah tumor dan kisahnya harus dibiopsi atau tidak. Jadi waktu itu saya masih terus kontrol sampai akhirnya 3 tahun kemudian di tahun 2018 ternyata tidak cuma sampai situ ujiannya dari Allah, ternyata saya dikasih ujian lebih karena tiba-tiba ada satu momen di mana waktu itu saya sakit dan kaki saya nggak bisa digerakkan sama sekali. Jadi kedua kaki nggak bisa digerakkan sama sekali sampai saya harus dibawa ke dokter oleh kakak saya, itu sampai digendong gitu. Ternyata di situ kakinya nggak cuma persendian, di lutut itu sama sekali nggak bisa digerakkan dan kakinya bengkak. Jadi mungkin kayak kaki gajah kali, saya pikir awalnya kaki gajah gitu. Lalu dokter menyarankan untuk dirujuk ke rheumatologi, ke dokter untuk autoimun karena dokter mendiagnosa itu ada autoimun di persendian saya seperti itu. Jadi setelah itu saya coba untuk terus cek lab semuanya dites. Dokter sempat bilang ini kayaknya lupus dan segala macam gitu, dan saat dari 2018 itu setiap bulan saya harus kontrol dan minum obat-obatan untuk autoimun seperti itu. Nah di tahun 2021 ini ketika pandemi ternyata ujiannya nggak cuman COVID di mana-mana, tapi waktu itu saya sempat lagi kontrol ke dokter, saya ternyata dirujuk untuk ke dokter gizi karena waktu itu berat badan nggak tahu kenapa tiba-tiba naik terus padahal konsumsi makanan juga seperti biasa saja normal. Ternyata ketidakstabilan hormon saya itu sekarang menyerang ke liver gitu. Jadi waktu itu diagnosanya adalah fatty liver dan SGPT saya tinggi banget. Jadi dokter terus-terusan menyarankan untuk mengkonsumsi obat-obatan. Cuma saya bilang gini sama dokter, dok saya capek, saya lelah. 2015 sampai 2021 saya terus-terusan tergantung sama obat-obatan. Terus apa kabar ginjal saya? Setelahnya apa lagi? Saya cuma nanya itu sama dokter itu. Setelahnya apa lagi dok? Terus kebetulan saya kerja di salah satu instansi pemerintah yang saat itu mengharuskan kita semua vaksin. Nah kantor saya minta kalau saya memang punya komorbid dan tidak bisa vaksin, saya harus bikin surat dokter gitu. Saya dikasih waktu 1 bulanan waktu itu sampai akhirnya saya lihat Nesta. Kebetulan saya temannya Nesta, mungkin Bapak Ibu udah kenal semua ya Nesta di sini ya. Saya melihat Nesta mulai posting tuh di Instagram terkait Utsukushi, Subarashi gitu. Sebelumnya saya udah pernah lihat Instagram ada Ashanti mungkin ya, public figure kita yang sudah juga mengkonsumsi itu. Cuma waktu itu saya yang terpikir saat itu adalah ini cuma endorse gitu. Saya nggak percaya dia ngobatin autoimun dengan obat-obatan ini dengan Subarashi atau Subarashi ya saat itu ya. Saya nggak percaya. Saya pikir ini cuma endorse, jadi saya nggak mau. Ini yang harganya juga mungkin nggak murah gitu kan. Nah pada saat saya lihat Nesta mulai mempublish
tentang usus tentang subluxasi, EFC di Instagramnya Nesta. Karena saya tahu, saya sudah mulai sering ngobrol sama Nesta, udah follow Nesta juga. Nesta tuh cukup orang yang sangat selektif dalam mengkonsumsi segala sesuatu, mau itu makanan, mau itu vitamin, mau itu skincare gitu kan. Waktu itu saya mikir, kalau Nesta aja mengkonsumsi ini, nggak mungkin Nesta asal konsumsi. Pasti dia sudah pernah mempelajari juga ingredientsnya apa, manfaatnya apa. Saya cuma WA Nesta, Nes, itu apa? Saya coba bilang gitu. Saya nggak cerita sama Nesta saat itu saya sakit. Nesta sendiri nggak tahu kalau saya sakit saat itu. Saya coba bilang, saya mau minum itu. Entah kenapa, hati saya tergerak untuk saya mau minum itu. Gitu. Mungkin tadi Pak Mike punya drive tersendiri, keluarga sama. Saat itu saya cuma berpikir gini, saya capek, saya lelah dengan semua penyakitnya, kayak setiap tahun tuh ada aja, nggak berhenti ini penyakit A, penyakit B, penyakit C, terus lainnya apa lagi? Sampai kapan gitu? Pertanyaan saya waktu itu gitu, sampai kapan dan apa lagi? Nyerah? Iya, nyerah banget. Saya nggak mau ke dokter saat itu. Saya berhenti, saya nggak mau ke dokter, saya nggak mau minum obat-obatan dari dokter karena saya sudah lelah. Gitu. Terus momennya adalah malam hari ketika anak saya tidur. Saya cuma bilang gini sama anak saya, kalau saya nyerah, siapa yang jaga kamu? Sama. Jadi Pak Mike juga mungkin punya drive tersendiri. Tadi saya juga sama, mungkin Bapak Ibu juga sama. Di sini gabung di AFC juga pasti punya drive sendiri. Kenapa? Nah saat itu saya mau fight hidup saya untuk anak saya. Sempat berpikir untuk mengakhiri hidup saya saat itu, karena saya capek. Terus saya mikir, kalau saya nggak ada, siapa yang jaga anak saya? Gitu. Dia cuma dibesarkan oleh saya sendiri, terus nanti oleh siapa gitu. Saya nggak mau pertaruhkan masa depan anak saya saat itu. Jadi udah besok saya cuma bilang sama Nesta, Nes, saya mau beli. Saya bilang, saya nggak tahu loh ingredientsnya apa, manfaatnya apa aja. Bahkan saya nggak tahu kalau itu punya paten fungsi. Saya cuma yakin bahwa saya udah capek dengan obat. Saya mau minum sesuatu yang sifatnya bukan chemical, bukan kimia gitu. Akhirnya saya coba konsumsi. Waktu itu kebetulan saya join di Februari 2021. Lagi susah banget, waktu itu sempat susah banget ya kan produknya. Jadi sempat nunggu, saya ingat banget pertama kali saya minum itu tanggal 18 Maret 2021. 18 Maret 2021. Ternyata di AFC itu ketika saya join banyak banget keajaibannya. Gak cuma itu, saya sempat orang pertama yang dapat saya suruh dari Pak Budi Darwin kayaknya waktu itu ya. Seperti itu. Dan jadi waktu itu hari pertama tanggal 18 Maret 2021 saya mulai minum subluxasi, mulai minum Utsukushi, mulai pakai Sensei Suru. Jadi 3 produk itu kita pakai sama Hanamai. Karena waktu itu dapat dari Pak Yosef Hanamai juga. Jadi saya pakai 4 produk itu. Dan di bulan April waktu itu kantor saya udah bilang, mana sini surat komorbidnya. Kalau memang punya komorbid untuk tidak vaksin, kita minta. Jadi mau nggak mau saya datang lagi ke dokter, dok saya mau minta. Dokternya bilang, kita cek lagi saat itu di bulan April 1 bulan setelah saya minum subluxasi, saya minum juga Utsukushi. Tapi pada saat itu saya minum semua obat-obatan dokter saya nggak konsumsi sama sekali. Jadi murni cuma minum itu aja. Tiba-tiba SGPT saya drop banget, normal semuanya, hepatitis negatif. Lalu juga yang paling amazed dari dokternya, dia bilang, ini autoimunnya kemana ya? Gitu. Kamu minum apa? Waktu itu juga gitu. Saya bilang, saya minum ini dok. Ya udah lanjutin. Mulai sekarang kamu kontrol hanya 3 bulan sekali dan saya cuma resepin vitamin D. Itu aja. Jadi saya nggak dikasih obat-obatan sama sekali saat itu. Saya bilang ini aja dok. Saya cuma bilang gitu kan waktu itu. Nah, beberapa bulan kemudian ada lagi medical check up dari kantor, lalu juga ada diperiksa lagi juga payudaranya dan USG abdomen juga. Kemudian juga ternyata hasilnya luar biasa. Jadi saya ingat banget beberapa bulan setelah itu dinyatakan bahwa tumor saya yang tadinya sudah berukuran di sekitar 4,6 cm itu sudah mengecil jadi cuma tinggal 1,3. Itu ya. Saya bingung, dokternya pun juga bingung. Kamu minum apa? Saya nggak minum obat apa-apa dok. Saya cuma minum ini. Ya udah lanjutkan, dokternya bilang gitu. Dan yang paling menakjubkan lagi, kista di ovarium dinyatakan hilang sama sekali, nggak ada lagi. Dan kista di payudara itu cuma tinggal, masih ada, tapi nggak puluhan lagi. Jumlahnya mungkin sekitar 4-5 lagi, dan itu pun ukurannya lebih mengecil lagi. Gitu.